Bertemu lagi dengan saya Yunisa Putri Evelyn dengan NIM 2130111146. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus air. Sebelum masuk ke dalam materi, saya ingin bertanya, apa sih itu siklus hidrologi atau siklus air? Ya, betul sekali. Siklus air atau hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara terus-menerus. Nah, untuk mengenal lebih lanjut, ada macam-macam proses terjadinya siklus air. Yang pertama, evaporasi, transpirasi, yang ketiga sublimasi, yang keempat intersepsi, yang kelima kondensasi, yang keenam adveksi, yang ketujuh presipitasi, yang kedelapan runoff, yang kesembilan infiltrasi. Nah, di antara itu saya akan menjelaskan tentang dari ke-9 proses itu, yaitu yang pertama evaporasi. Evaporasi merupakan proses penguapan air dari tumbuh-tumbuhan air seperti air laut, danau, sungai, dan dilibatkan oleh penanaman sinar matahari. Air yang menguap akan naik ke langit dan nantinya akan menjadi awan. Dan yang selanjutnya yaitu transpirasi. Transpirasi merupakan penguapan air dari permukaan tumbuhan seperti pada gambar siklus hidrologi di samping. Tumbuhan mengeluarkan uap H2O dan OC2 pada siang yang panas, dan transpirasi berlangsung melalui pori-pori daun yang berhubungan dengan udara. Yang ketiga yaitu sublimasi. Pada tahap ini, sinar matahari akan membantu penguapan pada es tanpa melalui proses pencairan. Hal ini mengakibatkan es yang merupakan bentuk padat dari air menguap dan berubah menjadi awan. Dan yang selanjutnya yaitu intersepsi. Pada proses ini, air hujan bertahan pada tanaman untuk kemudian terevaporasi kembali ke atmosfer. Siklus hidrologi ini memungkinkan air untuk kembali ke atas tergantung dengan kemampuan setiap pohon dari jenis daun, kerapatan daun, lebar tajuk, dan batang. Dan yang selanjutnya yaitu kondensasi. Siklus hidrologi satu ini menampakkan perubahan wujud air menjadi titik-titik air di atmosfer sehingga membentuk awan. Proses ini terjadi karena pengaruh rendahnya suhu udara pada ketinggian atmosfer tertentu. Selanjutnya yaitu adveksi. Pada siklus hidrologi ini, butiran-butiran air berbentuk awan bergerak secara horizontal dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Hal tersebut juga dibantu karena pengaruh air yang berhembus. Selanjutnya yaitu persipitasi. Persipitasi adalah proses turunnya air ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, bukan hanya dalam hujan. Pada daerah yang bersuhu rendah, persipitasi juga bisa menurunkan air padat berupa salju. Selanjutnya yaitu runoff. Air yang sudah jatuh ke permukaan bumi yang tinggi akan mengalir ke tempat yang lebih rendah melalui sungai dan anak sungai. Dan yang selanjutnya yaitu infiltrasi. Tahapan ini merupakan peresapan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Dalam siklus hidrologi ini, air dapat tersimpan menjadi air tanah yang secara lambat akan mengalir kembali ke laut. Nah, untuk
Untuk selanjutnya yaitu kita akan mengenal manfaat siklus air bagi kehidupan di bumi ini. Di antaranya yang pertama, penyediaan air bersih. Siklus air yang memastikan adanya pasokan air bersih melalui proses evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan aliran air permukaan serta dalam tanah. Yang kedua yaitu regulasi iklim. Dengan mengatur distribusi panas melalui penguapan dan kondensasi, siklus air membantu mengatur iklim global dan regional. Dan yang ketiga yaitu dukungan bagi pertanian. Proses siklus air menyediakan air hujan yang penting untuk pertanian, mendukung pertumbuhan tanaman dan produksi pangan. Dan yang selanjutnya yaitu keseimbangan ekosistem. Manfaat selanjutnya yaitu keseimbangan ekosistem. Siklus air mendukung keanekaragaman hayati dengan menciptakan berbagai habitat air dan menyediakan lingkungan yang sesuai bagi berbagai makhluk hidup. Dan yang selanjutnya yaitu penyediaan energi. Air bergerak seperti sungai dan aliran air permukaan dapat dimanfaatkan untuk pembangkitan listrik, menyediakan sumber energi terbaru. Dan yang selanjutnya yaitu pembersihan alamiah. Siklus air membantu membersihkan lingkungan alamiah dari polusi melalui proses penyaringan alami dan sedimentasi. Baik, mungkin hanya itu penjelasan materi saya, yaitu tentang pengertian siklus air, proses-proses dari siklus air, dan manfaat siklus air bagi kehidupan manusia di bumi ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.